당신 도대체 누구야, 씨발. Oke, gimana lur kabar kalian semua? Dompet di akhir bulan sering sunyi? Jangan risau, jangan bimbang. Nikmatin aja karena semua akan indah. Padahal belum tentu. Hehehe. Oke, terima kasih lur untuk kalian semua yang sudah bantu channel ini untuk terus membuat rangkuman film atau spoiler film yang siap menemani teman gabut kalian semua. Meskipun channel ini masih sepi, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena setiap proses pasti ada positifnya. Yakni saya bisa mengisi waktu luang saya dengan setelah seharian bekerja lur. Kali ini film yang akan kita bahas berjudul Old Boy yang dirilis tahun 2003. Ya agak cukup lama sih sebenarnya. Cuman karena film ini punya rating bintang yang cukup cakep, jadi saya tertarik untuk membuat rangkuman tentang cerita film ini. Jadi film ini menceritakan tentang persaudaraan yang hancur karena candaan berlebihan dan mengubah persaudaraan menjadi sebuah balas dendam yang menyakitkan karena mengorbankan orang tercintanya di dalam sebuah candaan tersebut. Lalu setelah semuanya terbalaskan, ia pun memilih menyudahi semuanya meskipun mengakibatkan luka mental yang sangat mendalam. Oke lur, cukup untuk spoiler singkatnya. Kita langsung aja ke alur filmnya. Sugeng midhangetaken. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang korban penculikan yang dilakukan oleh seorang sahabat dekatnya sendiri yang dikurung di sebuah motel kecil selama 15 tahun. Dan inilah Daisu, seorang korban yang diculik dengan sebab permasalahan di masa lalunya, sekaligus menjadi tokoh utama dalam film ini. Dan sekarang ia dikurung selama itu sampai ia tak mengenal dunia luar sama sekali. Lalu di dalam hotel itu ia hanya dibekali TV untuk melihat dunia luar tanpa diberi kesempatan sedikit pun untuk menghirup udara segar. Tapi inilah salah satu motif pembalasan yang dilakukan oleh sahabatnya yang nantinya akan dijelaskan di sini berikutnya. 누가 날 가뒀을까? Hari demi hari ia lakukan dengan mengisi berlatih bagaimana untuk bertahan hidup meski diselimuti dengan rasa jenuh yang luar biasa, sampai ia mencoba untuk membobol sebuah tembok di kamarnya hanya untuk merasakan hujan di luar sana. Namun setiap kali ia ketahuan untuk melakukan sebuah percobaan kabur, ia langsung diberikan obat bius berupa asap. Dan saya nggak tahu nih, apakah itu asap cimeng atau asap baygon. Hehehe. Lalu setelah ia diberikan kebebasan, akhirnya Daesu pun bisa menghirup udara kebebasan. Namun bukan tanpa sebab, ia diberikan kebebasan karena sebuah rencana yang dilakukan dalam penculikan ini. Dan yang ia lakukan pertama kali setelah keluar dari kurungan itu adalah merasa kebingungan karena dunia luar ternyata sudah banyak perubahan. Kemudian untuk pertama kalinya ia mencoba untuk masuk ke sebuah warung sashimi yang bahkan ia masih terlihat bingung saat mau memesan makanan. Dan akhirnya ia dibuatkan sashi berupa gurita hidup oleh pramusaji wanita yang berujung Daesu pun pingsan setelah memakan makanan tersebut. Lalu ia ditolong oleh pramusaji tersebut yang bernama Mido. Berhubung karena Mido hidup sebatang kara, karena ia tak tahu orang tuanya di mana karena sejak kecil ia tak pernah melihat orang tua aslinya. Akhirnya Daesu pun dibawa untuk menumpang hidup di kos milik Mido. Tapi konyolnya ia malah nafsu sama Mido yang statusnya sebagai orang baru yang ia kenal. Ya maklum saja 15 tahun loh tak pernah tahu dunia luar seperti apa. Daesu bingung makanan apa yang sedang ia makan karena semasa ia dikurung, ia hanya makan nasi putih saja tanpa lauk. Kemudian, Mido mendapatkan pesan lewat sebuah aplikasi yang dikirim oleh tersangka yang mengurung Daesu selama ini. Karena pesannya berisi sebuah teror, akhirnya dengan rasa amarah, Daesu pun mendatangi sebuah tempat di mana Daesu dikurung. Dan dari sinilah ia memulai untuk mencari tahu apa sih alasannya mengapa ia selama ini dikurung selama 15 tahun. Dengan kemampuan yang ia latih selama ini,
Daesu pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam tempat di mana Daesu dikurung. Sampai ia menanyakan kepada kepala mafia di tempat tersebut, siapa sih yang sampai tega mengurung dirinya di tempat tersebut selama itu. Tapi ia tak diberitahu oleh kepala mafia tersebut, padahal ia ingat di mana ia punya anak perempuan namun tak pernah bertemu. Karena dari sejak kelahirannya Daesu langsung diculik. Kemudian karena ia tak berhasil mendapatkan petunjuk tentang siapa yang telah membuat dirinya terkurung selama belasan tahun, ia pun harus menyelesaikan urusannya dengan para gangster yang telah menunggu ia di luar, dan akhirnya ia mampu menghadapi mereka meskipun harus tumbang saat di jalan. Dan akhirnya ia bertemu dengan Wu Jin, yakni sahabat sekaligus orang yang telah menculik Daesu. Namun ia belum mengetahui hal tersebut. Lalu Wu Jin mengirimkan Daesu ke alamat yang sama dengan alamat kos tempat Mido tinggal. Dan ternyata hal ini telah disetting oleh Wu Jin, karena motif yang dilakukan oleh Wu Jin adalah memberi pembalasan dengan Daesu yang telah membuat ia depresi atas masa lalunya. Jadi dulunya saat mereka di bangku sekolah, Wu Jin ini memiliki kakak dan Daesu melihat jika Wu Jin ini sedang WOT atau mantap-mantapan dengan kakaknya sendiri. Lalu Daesu membuat isu di tempat sekolahnya, dan hal itu membuat kakak Wu Jin menjadi. Jadi dulunya saat mereka di bangku sekolah, Wu Jin ini memiliki kakak dan Daesu melihat jika Wu Jin ini sedang WOT atau sedang mantap-mantapan dengan kakaknya sendiri. Lalu Daesu membuat isu itu di tempat sekolahnya, dan hal itu membuat kakak Wu Jin menjadi depresi lalu menjadi bundir. Dan akhirnya dari situlah dendam Wu Jin dengan Daesu muncul. Kembali lagi ke cerita. Jadi pertemuan Daesu dengan putrinya ini telah disetting oleh Wu Jin. Tetapi Daesu sebelumnya belum tahu jika Mido adalah putrinya sendiri. Maklum karena sejak kecil mereka tak pernah bertemu. Lalu Wu Jin sedikit demi sedikit memberikan clue atas rencana yang ia lakukan ke Daesu. Lalu Daesu yang dengan rasa amarahnya mengancam Wu Jin agar memberitahukannya atas apa yang ia rencanakan kepadanya dengan Mido. Namun Wu Jin tak mau semudah itu, karena ia ingin membalaskan dendamnya ke Daesu agar ia bisa merasakan kepedihan yang ia rasakan akibat ulah Daesu di masa lalunya. Alih-alih Wu Jin ingin memberikan ancaman, jika ia membunuhnya sekarang maka ia akan melakukan bundir dengan cara menekan remote penghenti detak jantung yang ia pasang untuk mengintimidasi Daesu agar ia tak bisa membunuh si Wu Jin, sampai nantinya Daesu bisa merasakan rusak mental secara perlahan. Pertanyaannya, kenapa Wu Jin sampai setega itu membalaskan dendamnya kepada si Daesu? Kemudian rencana selanjutnya Wu Jin adalah melepas alat penghenti jantung itu agar Daesu mengira jika ia masih memakai alat tersebut. Namun berbeda lagi dengan Daesu yang malah memilih mantap-mantap si Mido, karena Daesu ini belum mengetahui jika Mido ini adalah sebenarnya anak kandungnya sendiri. Dan Mido pun sebaliknya tidak mengetahui jika Daesu adalah ayahnya sendiri. Dan ternyata semua ini adalah settingan dari Wu Jin. Dan semua itu telah direkam oleh Wu Jin untuk nantinya menjadi barang bukti. Sedangkan Daesu bersama kawannya serta Mido mencoba mencari tahu tentang berita masa lalunya Wu Jin yang ingin ia balas. Karena ternyata Daesu pun telah lupa atas kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Daesu sendiri, sehingga Wu Jin ini menghukum Daesu. Namun sesaat Daesu ingin mencoba membuat berita tentangnya, ia telah diketahui oleh Wu Jin terlebih dahulu, dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Daesu langsung dimusnahkan. Dan itu membuat Wu Jin merasa sedih ketika mengingat masa lalunya yang kehilangan kakak tercintanya. Tak sampai situ saja, Daesu masih terus ingin mengingat dan mencari tahu apa sih yang membuat Wu Jin ini membuat sebuah rekayasa kejahatan kepada dirinya. Tapi di sini Daesu masih belum tahu jika Mido ternyata anak kandungnya sendiri, karena ia terfokus untuk mengingat Wu Jin, yakni orang dulunya pernah ia gosipkan di sekolahan, sehingga membuat berita tentang hubungan mantap-mantap dengan saudara kandungnya sendiri menjadi viral saat itu. Jadi memang dulunya Wu Jin pernah melakukan mantap-mantapan dengan kakaknya sendiri di salah satu gudang sekolah.
namun diketahui oleh Daesu, tapi tak sengaja Daesu menceritakan ke teman sekolahnya dan menjadi meluas beritanya. Jadi membuat kakak dari Wujin itu depresi dan memilih bundir saat itu. Lalu dari sini Daesu pun baru mengerti apa alasannya kenapa Wujin sangat membenci dengan dirinya. Dan sekarang Wujin mengajak Daesu untuk memberikan sebuah fakta yang mengejutkan, namun sebelumnya ia sempat berpamitan dengan Mido yang saat ini ia sayangi, namun belum tahu jika ia sebagai anak kandungnya. Kini, Wujin memberitahukan kepada Daesu tentang fakta yang dilakukan oleh Daesu yang membuat saudara kandungnya Wujin menjadi bundir. Selain itu juga bukti bahwa pertemuan Daesu dengan Mido ternyata settingan oleh Wujin. Karena sejak kecil Mido diasuh oleh Wujin dan sengaja dipisahkan dengan Daesu. Pertanyaannya, kenapa sih ia bisa menghidupi mereka berdua? Jawabannya, karena Wujin adalah seorang pengusaha yang cukup sukses, jadi membuat ia mampu membayar mafia dan menghidupi Daesu dan juga Mido untuk membuat semua rekayasa ini. Kemudian tak sampai situ saja, Wujin juga memberikan fakta mengejutkan lagi kepada Daesu. Ternyata perempuan yang ia mantap-mantap itu adalah anak kandungnya sendiri. Buktinya ia menyimpan foto-foto keluarga Daesu, yakni terdiri dari dirinya, istri dan juga anaknya saat kecil. Dan ternyata itu adalah Mido. Lalu sontak Daesu yang dengan menyadari hal itu langsung meluapkan kekesalannya. Namun ia tak bisa memukul Wujin karena dihadang oleh ajudan yang sangat kuat. Lalu Wujin juga sudah melakukan sebuah rencana lainnya supaya Daesu makin tertekan mentalnya. Ia pun sudah menyimpan foto keluarganya sekaligus foto saat mantap-mantapan dengan pria yang tak lain sebenarnya itu adalah ayah kandungnya Mido sendiri, untuk diberikan kepada Mido yang sudah ketakutan. Dan akhirnya membuat Daesu hanya bisa memohon kepada Wujin agar ia tidak memberikan fakta itu kepada Mido. Lalu Wujin yang sudah merasa puas dengan pembalasannya, ia malah ketawa di atas kesedihan Daesu. Kemudian Daesu yang sudah sangat tertekan dan juga sangat hancur mentalnya dibuat oleh Wujin. Wujin pun akhirnya meninggalkan Daesu begitu saja. Serta ia memberikan remote penghenti detak jantung yang sengaja ia letakkan di depan Daesu. Namun saat Daesu mengira jika ia menekan tombolnya Wujin akan mati, ternyata alat tersebut sudah dilepas terlebih dahulu oleh Wujin. Jadi alat itu tidak berfungsi sama sekali. Dan dari sini rasa sakit yang dirasakan oleh Wujin akhirnya dapat dibalaskan. Dan Wujin memilih untuk bunuh diri, meninggalkan Daesu yang sudah sangat hancur mentalnya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Lalu plot twistnya di sini adalah Daesu yang sudah setengah gila karena mentalnya hancur namun masih ditemani oleh Mido yang masih belum tahu jika ia adalah ayah kandungnya sendiri. Akhir yang mengkuclukan. Gimana nih Lur menurut kalian dengan filmnya? Film ini cukup banyak diminati karena pembawaan perasaan yang cukup realistis dengan pendekatan emosional yang dapat dimengerti pemirsa yang budiman. Film ini mendapatkan rating cukup tinggi di IMDb yakni 8,4. Terus makna yang mungkin dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan sesekali kamu menggunjing atau bergibah dengan orang lain tentang keburukan orang lain, karena kita tak akan tahu balasan apa yang akan kita dapati ketika menggunjing keburukan orang lain, apalagi sampai membuat trauma. Karena sejatinya Tuhanmu saja merahasiakan aib hambanya sebaik mungkin. Kenapa kita yang malah menyebarkan aib orang lain? Jadi janganlah kamu malah mencari-cari kesalahan dari orang lain. Oke Lur, cukup sekian spoiler film kali ini. Mungkin jika kalian berkenan, kalian bisa bantu subscribe channel ini untuk terus berkembang channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton channel ini. Dan sugeng tindak Lur.